jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini jamaah. Tema kita masih sama. Hati-hati jika tanda ini terjadi di sekitar kita. Aku punya tayangan lagi loh. Ribuan burung gagak terbang di langit Wuhan. Kita lihat tayangannya, silakan. Dikutip Tribun News Wiki dari Daily Star Rabu 12 Februari 2020, tampak ribuan gagak terbang bergerombol yang menyebabkan kekhawatiran publik. Ribuan burung gagak tersebut diketahui terbang dan berkeliaran di Jalan Wuxi di distrik Jiangxi, Wuhan. Burung-burung tersebut tampak sesekali turun ke jalan dan mematuk jalan di bawah mereka. Dalam rekaman lain, tampak segerombolan besar makhluk gelap telah ditangkap di kota Xining yang membuat para netizen Cina mempertanyakan keberadaan mereka di provinsi tersebut. Sejumlah warga mengaitkan gerombolan gagak tersebut muncul untuk mencari jasad korban tewas virus corona. Tadi kan burung gagaknya banyak banget ya terbang di langit Wuhan, Ustaz Syam. Benar nggak seperti yang tadi mau kita bahas gak jadi? Timbulnya kabar duka yang akan terjadi, Ustaz Syam. Penjelasannya Ustaz Syam. Tapi Habibullah, Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau berbicara tentang tanda-tanda ini, firasat-firasat ini, maka ya kita bawa seru aja. Kenapa? Karena inti dari semuanya adalah berhusnudzon. Inti dari semuanya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih banyak muncul takhayul-takhayul seperti itu? Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Maka salah satu tugas baginda Nabi SAW diutus ke masyarakat kota Makkah, yang mana kota Makkah itu sudah dipenuhi dengan takhayul-takhayul seperti itu. Maka yang berkaitan dengan burung pun banyak sekali. Tatayyur namanya. Ya, maka disebutkan tatayyur. Tatayyur itu kalau burungnya mengarah ke sini kita jadi berangkat. Kalau burungnya mengarah ke sini terbangnya maka jangan berangkat. Maka subhanallah ini sudah lama kejadiannya. Termasuk mereka ketika melihat burung hantu maka mereka tidak ada yang melakukan pekerjaannya. Why? Karena mereka menganggap burung hantu itu pembawa sial. Jadi mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Sama juga burung gagak itu berarti ada yang akan meninggal dunia. Subhanallah. Berarti nggak ada burung sama sekali yang bisa lewat gitu ya. Nggak ada yang selamat sama sekali. Maka subhanallah tidaklah seperti itu. Namun banyak juga kawan-kawan kita yang ekstrim ketika melihat ada orang yang percaya demikian langsung mengatakan musyrik. Tidak musyrik, cuman imannya aja yang lagi lemah. Imannya lagi lemah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bertambah, bisa juga berkurang. Bagaimana kita menambahkannya? Salah satunya dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Ketika mendengarkan Islam itu indah dari guru-guru kita atau mendengarkan kajian-kajian yang lainnya, maka itu menambah ilmu pengetahuan. Semakin terisi otak ini dengan ilmu, maka semakin berkurang tahayul itu. Kalau otak ini berkurang daripada ilmu, maka yang isi tahayul-tahayul. Maka subhanallah, percayalah akan fakta. Ya, teori saja belum terlalu kita percaya, baru teori. Padahal teori itu sudah dibuktikan ya, tapi belum menjadi fakta ilmiah. Baru teori ilmiah itu belum kita percaya 100%. Apalagi hanya takhayul. Maka ketika mendengarkan suara burung gagak, apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masyarakat Mekah mengatakan, wah ada suara burung hantu membawa sial, maka Nabi SAW tidak menyalahkan mereka. Nabi cuma mengajarkan, kalau ada kamu anggap sesuatu yang membawa sial, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana abdullah, katakan saya hamba Allah dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatanku, tidak ada dayaku, tidak ada upayaku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan bisa membahayakanmu. Karena kita dari dulu ini kan banyak sekali yang namanya takhayul demikian. Suara burung gagak lah, apalah. Mungkin secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa mungkin bisa jadi mereka datang karena mencium bau bangkai atau apa. Jadi mati dulu baru datang. Bukan datang dulu baru mati. Ada bangkainya. Ya, ada bangkainya dulu baru datang burung gagaknya. Seperti kalau misalnya ada orang yang mati di tengah padang pasir, pasti orang melihatnya wah ada segerombolan burung gagak, ada yang meninggal. Oh ya benar, karena udah meninggal dunia, didatengin sama burung akan dimakan bangkainya. Bukan berarti dia datang baru ada yang meninggal dunia. Jadi subhanallah, dimanapun kita berada, kata Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
tidak akan maju dan tidak akan mundur sesaat pun. Tapi kalau ada saudara kita yang percaya demikian, jangan kita langsung, oh kafir lu, musyrik lu, percaya begituan. Enggak, tapi imannya lagi menurun, mari kita tambahkan dia dengan ilmu pengetahuan. Jadi baiknya nih, misalnya kita lagi ada di situ nih, tiba-tiba burung gagaknya lewat banyak, yang harus kita lakukan pada saat itu apa? Masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Iya, tahu-tahu dia kan kotor kan. Takutnya ya. Iya. Oh ya baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya, Syam siap. untuk penjelasannya.